Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denny Wijaya, mahasiswa Universitas Palembang, jurusan Teknik Sipil dengan nomor induk mahasiswa 254100006.V. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Kalkulus 4 tentang inverse matrik. Pengertian inverse matrik adalah sebuah kebalikan dari kedua matrik. Apabila matrik tersebut dikalikan akan menghasilkan matrik persegi atau AB sama dengan BA. Simbol dari inverse matrik adalah pangkat min 1 dan terletak di atas hurufnya. Sebagai contoh, matrik B adalah inverse matrik A, sehingga ditulis B sama dengan A-1. Dan matrik A adalah inverse dari matrik B, ditulis A sama dengan B-1. Matrik A dan B merupakan dua matrik yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse matrik terdiri dari dua jenis, yaitu matrik persegi 2 kali 2 dan matrik 3 kali 3. Adapun dari bagian dari inverse matrik ada konsep dasar matrik, determinan matrik, inverse matrik dan prosedurnya, dan aplikasi implementasi matrik. Yang pertama adalah konsep dasar matrik. Definisi dan notasi matrik. Komponen utama dari matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dalam tanda kurung siku atau biasa, di mana posisi setiap angka ditentukan oleh indeks baris atau I dan kolom atau J. Baris atau row, susunan elemen mendatar atau horizontal. Kolom, susunan elemen tegak atau vertikal. Elemen matrik yaitu angka atau entry yang terdapat di dalam matrik. Ordo matrik yaitu bilangan yang menunjukkan ukuran matrik melalui banyaknya baris atau bisa disimbol dengan M dikalikan dengan banyaknya kolom atau N yang menentukan apakah dua matrik dapat dioperasikan satu sama lain. Jenis-jenis utama dari matrik. Yang pertama, matrik identitas. Matrik identitas yaitu matrik persegi yang memiliki elemen utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Yang kedua yaitu matrik transpos. Matrik yang diperoleh dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Dan yang ketiga adalah matrik singular. Matrik ini yaitu matrik persegi yang memiliki nilai determinan 0 sehingga tidak memiliki inverse. Karakteristik matrik persegi. Karakteristik matrik persegi adalah dimensi baris dan kolom. Memiliki jumlah baris dan kolom yang sama sehingga membentuk formasi simetris N kali N. Determinan matrik. Memungkinkan perhitungan nilai determinan yang menentukan apakah matrik memiliki inverse atau bersifat singular. Elemen diagonal utama. Memiliki garis yang membentang dari sudut kiri ke sudut kanan sebagai dasar perhitungan trace. Selanjutnya adalah determinan matriks. Determinan matrik adalah nilai skalar unik yang hanya dimiliki oleh matrik persegi. Nilai ini mempresentasikan faktor skala transformasi linier dari suatu matrik. Adapun ordo 2 kali 2, jika matrik A sama dengan A, B, C, D, maka determinannya adalah determinan A sama dengan A dikali D minus B dikali C. Adapun ordo 3 kali 3 dapat dihitung menggunakan metode Sarus, yaitu menjumlahkan hasil kali diagonal utama dan mengurangi
dengan hasil kali diagonal samping. Selanjutnya, pengertian dan fungsi determinan. Dalam matematika, determinan adalah nilai skalar atau bilangan real yang dihitung secara khusus dari elemen-elemen suatu matrik persegi atau matrik dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Biasanya nilai ini dilambangkan sebagai determinan A atau kurung A. Fungsi utama dari determinan. Determinan memiliki beberapa peran sangat penting dalam aljabar linier dan sebagai penerapannya. Antara lain, menentukan keberadaan invers, menjadi indikator apakah suatu matrik memiliki kebalikan invers atau tidak. Jika determinan A tidak sama dengan 0, matrik memiliki invers. Jika determinan A sama dengan 0, matrik disebut singular atau tidak memiliki invers. Menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL digunakan dalam aturan Cramer untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Selanjutnya, menghitung luas dan volume. Dalam geometri, nilai absolut determinan digunakan untuk menghitung luas daerah pada matrik 2x2 atau volume bangun ruang pada matrik 3x3 hasil transformasi linear. Selanjutnya, perhitungan determinan ordo 2x2. Yang pertama adalah definisi operasional. Mengalihkan elemen diagonal utama dengan menguranginya dengan hasil kali elemen diagonal sekunder. Adapun rumusnya yaitu determinan A sama dengan A dikali D minus B dikali C. Yang kedua yaitu rumus matematis. Menghitung selisih antara produk AD dan BC untuk matriks dengan elemen A, B, C, dan D. Yang ketiga yaitu signifikansi nilai, di mana menentukan apakah suatu matrik memiliki invers perhitungan yang tidak sama dengan 0. Selanjutnya, perhitungan determinan ordo 3x3. Menghitung determinan matrik 3x3 dapat dilakukan dengan cepat menggunakan metode Sarus. Anda hanya perlu menambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan matrik, lalu menjumlahkan hasil kali diagonal ke arah kanan bawah dan menguranginya dengan hasil kali diagonal ke arah kiri bawah. Contoh langkah-langkah metode Sarus. Misalkan Anda memiliki matrik A seperti berikut. A sama dengan kurung A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. 1. Salin dua kolom pertama. Tambahkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis determinan. Determinan A sama dengan kolom baris pertama A, B, C, baris kedua D, E, F, dan baris ketiga G, H, I. Kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis determinan A, B, D, E, dan G, H. Yang kedua yaitu kalikan diagonal kanan bawah. Jumlahkan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dari atas ke kanan bawah. Contoh, D1 sama dengan A dikali E dikali I. D2 sama dengan B dikali F dikali G. Dan D3 sama dengan C dikali D dikali H. Jumlah total D1 kali D2 dan dikali D3. Selanjutnya, yang ketiga, kalikan diagonal kiri bawah. Kurangkan dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal samping dari kanan atas ke kiri bawah.
S1 sama dengan C dikali E dikali G. S2 A dikali F dikali H. Dan S3 sama dengan B dikali D dikali I. Yaitu jumlah total kiri sama dengan S1 plus S2 plus S3. Dan yang keempat yaitu menghitung hasil akhir. Determinan adalah selisih dari jumlah total kanan dan jumlah total kiri. Yaitu determinan A sama dengan kurung D1 plus D2 plus D3 minus kurung tutup kurung minus S1 plus S2 plus S3. Selanjutnya yaitu syarat keberadaan inverse. Nilai determinan sebuah matrik hanya dapat dibalik atau memiliki inverse jika dan hanya jika nilai determinannya tidak sama dengan nol atau determinan A. Matrik non-singular, matrik yang memenuhi syarat determinan tidak nol disebut matrik non-singular, sedangkan matrik dengan determinan nol disebut matrik singular dan tidak memiliki inverse. Selanjutnya matrik persegi. Inverse hanya didefinisikan untuk matrik persegi, di mana jumlah baris dan kolom harus sama, misalnya 2 kali 2 atau 3 kali 3, agar operasi perkalian identitas dapat dilakukan secara konsisten. Selanjutnya komponen adjoint dan kofaktor. Yang pertama minor matrik, yaitu nilai determinan submatrik yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom tertentu pada elemen matrik asal. Selanjutnya kofaktor elemen, yaitu hasil perkalian antara minor dengan tanda penentu yang sesuai dengan posisi indeks, baris, dan kolom elemen tersebut. Selanjutnya matrik adjoint, yaitu transpose dari matrik kofaktor yang digunakan sebagai komponen utama dalam menentukan nilai inverse suatu matrik persegi. Selanjutnya yaitu rumus umum inverse matrik. Yang pertama adalah matrik ordo 2 kali 2, yaitu menghitung inverse dan dengan menukar elemen diagonal utama dan mengalihkan seperdot ter seperdot determinan terhadap adjoint matrik tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan matrik adjoint. Menentukan inverse ordo lebih tinggi dengan membagi transpose dari matrik kofaktor dengan nilai determinan. Selanjutnya yang ketiga, metode eliminasi Gauss-Jordan. Mengubah matrik asal menjadi matrik identitas melalui operasi baris elementer untuk mendapatkan matrik inverse secara simultan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu aplikasi dan implementasi dari matriks. Yang pertama penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL. Yang titik pertama metode inverse. Penggunaan rumus X sama dengan A-1 dikali B memungkinkan penyelesaian variabel yang tidak diketahui secara efisien, terutama ketika matrik koefisien memiliki determinan tidak nol. Selanjutnya, akurasi komputasi. Pendekatan matrik meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan substitusi manual, memberikan hasil yang tepat untuk sistem dengan banyak variabel. Selanjutnya, skalabilitas sistem. Konsep ini menjadi dasar algoritma komputer untuk menyelesaikan ribuan persamaan linear simultan dalam waktu singkat yang sering ditemui dalam analisis teknik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu transformasi linear,
Yang pertama adalah pemetaan ruang vektor. Pemetaan ruang vektor menggunakan matriks untuk memindahkan titik dari suatu ruang vektor ke ruang vektor lainnya secara linier. Yang kedua, operasi geometris dasar, yaitu melakukan rotasi, dilatasi, dan translasi objek dalam grafika komputer melalui perkalian matriks. Dan yang ketiga adalah basis dan koordinat, yaitu mengubah representasi vektor antar basis yang berbeda untuk menyederhanakan penyelesaian sistem persamaan kompleks. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan dalam pemrograman dan data. Transformasi geometris grafika, yaitu menggunakan perkalian matriks untuk melakukan rotasi, translasi, dan perskalaan objek dalam pengembangan game serta perangkat lunak desain. Yang kedua yaitu algoritma pembelajaran mesin yang menerapkan operasi aljabar linier untuk representasi dataset skala besar dan optimasi parameter dalam model regresi maupun jaringan saraf tiruan. Dan yang ketiga yaitu analisis jaringan data, yaitu memanfaatkan matrik adjasensi untuk memodelkan hubungan antar simpul dalam struktur data graf serta mempercepat pencarian alur terpendek. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.